sudah mulus Pak. Jadi nanti Pak Biomato Lampung itu saya harapkan nanti Erwin Saismail selaku Sekretaris Komisi 3 membidangi perencanaan dan pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama mitra kerja yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu di Rumah Makan Mawar Saron, Kota Gorontalo. Ia mengungkapkan rasa syukurnya terkait dana yang diperoleh selama tahun 2023 ini terbilang mencukupi, baik yang diperoleh melalui surat berharga syariah negara atau SBSN multi-years yang progres pengerjaannya hingga tahun depan, ataupun melalui program instruksi Presiden atau Inpres yang bersifat single years di mana batas pengerjaannya hanya sampai akhir tahun ini. Untuk proyek Inpres ini sendiri diketahui ada 9 proyek yang total anggarannya mencapai 600 miliar rupiah. Sedangkan yang melalui SBSN terdapat 4 proyek dengan jumlah anggarannya kurang lebih 812 miliar rupiah yang dikhususkan untuk proyek pengerjaan jalan di Provinsi Gorontalo. Jadi tadi kita memang koordinasi dengan Balai sebagai kita punya mitra. Alhamdulillah kita itu tahun 2023 kan memang dapat anggaran yang cukup banyak, baik itu dari SBSN, baik juga dari Inpres instruksi Presiden yang bisa mengerjakan beberapa jalan-jalan yang ada di kabupaten yang diusulkan oleh kepala daerah maupun aspirasi dari DPR. Tadi kita mengecek semuanya karena proyeknya rata-rata multi-year. Kalau SBSN itu kan dia multi-year sampai tahun depan, dan kalau misalnya yang Inpres itu dia single year, tahun ini Desember udah selesai. Dia yang Inpres itu ada 9 paket, totalnya hampir 600 miliar. Terus habis itu yang SBSN ada 4 paket yang totalnya hampir 812 miliar. Alhamdulillah, jadi total kita dapat anggaran sekitar 1,4 T untuk perbaiki semua jalan yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Tadi kita rapat, mereka laporkan hasilnya positif, fisiknya udah rata-rata. Kalau SBSN baru dimulai karena kontraknya itu kan rata-rata baru di bulan September kemarin. Tapi kalau misalnya yang Inpres itu laporannya sudah 80%. Tinggal menunggu lagi dia punya progres sampai akhir tanggal 31 Desember. Maka saya meminta doa kepada masyarakat agar kemudian kita terus didukung, didoakan, dan insya Allah kita lagi berjuang. Kita tadi dari DPR mengusulkan untuk 7-9 ruas jalan lagi yang kabupaten kota yang kualitas jalannya di bawah 60% untuk bisa diambil alih oleh Balai Jalan, dan tadi diiakan, dan mereka tinggal menunggu proposal-proposal dari kita, yaitu proposal perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di seluruh Provinsi Gorontalo. Intinya hubungan kami baik, komunikasinya juga baik dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Gorontalo, dan insya Allah ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke? Ini Pak, sebelum itu untuk evaluasi dari Komisi 3 sendiri Pak, melihat dari kondisi program-program yang sekarang memang juga lagi terkendala, beberapa tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, itu dari Komisi 3 sendiri akan ada evaluasi khusus untuk yang... Iya, jadi kita ini kan perencanaan pembangunan dan ada fungsi pengawasan. Kita kan nggak bisa intervensi terlalu dalam seperti itu. Jadi kita kadang tugas DPR itu tidak juga semuanya kita ikut campur gitu kan urusan-urusannya. Jadi di dinas itu, di pemerintah itu ada namanya pertama perencanaan. Habis perencanaan kita kasih anggaran, kita kawal sampai jadi, sampai tender selesai, pekerjaan dimulai. Nah kadang kan anggota DPR ini dapatnya ketika itu masalah, kita dibilang ya tidak kerja lah, yang mati suri lah, yang apalah ya kan. Tapi ketika berhasil selesai 100% tidak pernah dapat tepuk tangan. Ya sudah, kita sudah nikmati itu. Namun kemudian kalau masalah yang ada kayak Taludayuno dan Sanjidaa, ya kita melihat ini secara komprehensif. Tidak juga setiap hari kita tanyakan, kita pus tidak, karena dinas juga meminta waktu. Yang pertama itu dari awal tahun ketika kepala dinas berganti, kabit-kabit berganti dengan statement mereka masing-masing yang tidak mau bertanggung jawab, ya kita juga bingung, kita mau diapakan kembali. Sedangkan kita tidak punya gubernur yang definitif. Nah PJ gubernur kan tidak punya hak lagi dia untuk merombak kanan merombak kiri gitu kan. Jadi kita besok karena kita udah kasih waktu lama dan kita mengingat ini udah November, udah mau di akhir tahun. Jadi kita besok akan lebih sedikit keras lah seperti itu. Kita akan datangi, kalau memang nggak bisa ya kita rekomendasiin bahwa PUPR dan Kabit SDA-nya
perlu dievaluasi. Kalaupun perlu ya apa langkah selanjutnya bisa kita. Kan kita bukan eksekutif, kita cuma bisa mengawasi, kita bisa mengusulkan. Jadi terbatas kita punya kewenangan seperti itu, dan ini mohon masyarakat memaklumi itu. Yang penting adalah Komisi 3 tetap aktif, tetap mengawal semua apapun pekerjaan yang menjadi bidang kita, dan data itu ada di kita semua. Kita tetap terus konsisten untuk itu. Ya, menjawab pertanyaan dari tadi Pak, tadi kan DPRD tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengintervensi banyak hal yang. Ya. Nah, masyarakat bertanya-tanya, terus kemudian DPRD punya kekuatan apa? Kekuatan untuk DPR misalnya? Itu pada ranah evaluasi, kemudian merekomendasi. Kalau kita DPR bisa ganti kepala dinas, saya ganti hari ini kepala dinasnya. Cuma kan kita nggak punya itu. Terus masyarakat memaksa kita untuk bagaimana? Nggak bisa juga. Jadi kita nanti besok kalau memang deadlock, tidak ada hasil dan lain-lain, ya baru kita keluarkan rekomendasi DPRD bahwa ini perlu dievaluasi, ini perlu diganti, ini perlu kan seperti itu. Tata cara berkelola negara itu tidak bisa karena saya DPR, saya bisa urus semua, nggak bisa juga. Kita bukan Ultraman gitu, semua kita bisa urus. Ada batas-batas wewenang yang diberikan negara kepada kita. Jadi kemarin kenapa lama? Pertanyaan yang muncul, kenapa lama ya? Ya karena dinas meminta waktu, kita kasih waktu lagi. Sampai sekarang belum ada, ya baru kita eksekusi seperti itu. Tapi dalam terakhirnya kita eksekutor dalam hal ganti, copot dan lain-lain itu bukan ada di wilayah kita. Wewenang DPR tidak sampai di situ. Tanggapan masyarakat Pak bilang bahwa DPRD terlalu murah hati sama pemerintah Pak. Makanya suka terlambat pemerintah untuk mengeksekusi. Bukan itu. Jadi kita juga menyalahkan pemerintah. Mereka juga punya koridor dan pekerjaan juga tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Ya, kita kan makanya itu tadi saya bilang, ketika Anda selesai tepat waktu, Erwin Ismail dapat tepuk tangan tidak? Tidak. Tapi ketika itu terlambat, kita semua yang kena ini. Jadi di dalam perencanaan, dalam bernegara itu, apalagi kita bicara proyek nih. Proyek itu yang merencanakan dinas, kan? Yang ngasih anggaran kepala daerah dan DPR. Yang mengawasi kita DPR. Yang melaksanakan bukan pemerintah, bukan DPR, tapi pihak ketiga. Ya kan? Besok ini kita makanya mau evaluasi dulu. Kita mau cari nih titik errornya itu di mana. Ketika sudah ketemu titik error, siapa yang mau bertanggung jawab kemudian? Kalau memang tidak, ya kita rekomendasi. Berarti kepala dinasnya yang tidak bisa bekerja secara maksimal karena kabitnya yang tidak mau bertanggung jawab secara penuh, kan seperti itu. Ya. Tunggu sampai besok saya undang teman-teman ke PUPR provinsi biar lebih jelas arah pembicaraan. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Komisi 3 Thomas Mopili memberikan tanggapannya terkait proyek pengerjaan kanal Tanggidaa yang sampai dengan saat ini masih bermasalah. Untuk menindaklanjutinya dengan menjadwalkan akan mengevaluasi pihak balai serta mendorong agar proyek kanal Tanggidaa ini segera dirampungkan, di mana pihak PUPR dan kontraktor mengaku melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Hal ini tentunya membuat geram sehingga Komisi 3 menilai jika PUPR tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oleh karenanya, jika PUPR tidak mampu melanjutkan, maka Komisi 3 akan merekomendasikan kepala dinasnya harus segera diganti ataupun dicopot dari jabatannya. Soal pekerjaan yang dilaksanakan di Tanggidaa dan Taluduyunu, ya, yang sampai hari ini bermasalah. Tadi kita sudah putuskan besok kita santronin, kita datangi dinas PU untuk kita akan keras ini soal Tanggidaa. Tanggidaa sudah stuck, PU tidak mau bertanggung jawab, kontraktornya angkat tangan. Padahal ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Kita masih punya uang 4 miliar, tambah retensi 5%, itu cukup banyak untuk menjamin pabrik itu mengirim Aramco materialnya. Tetapi PU yang tidak ada kemampuan ini, SDA, khusus SDA dan Kadis itu termasuk Kadis. Ini besok kita akan kerasin, kita akan evaluasi. Kalau memang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tanggidaa, kita rekomendasikan untuk mundur. Kita minta gubernur untuk mencopot kepala dinas. Dari kota Gorontalo, Kindali TV mengabarkan.
surveinya kayak apa, ini